Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jemain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita semua dapat diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk hadir secara daring dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pula kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, uswatun Sallallahu alaihi hasanah wasallam. kita dalam seluruh sisi kehidupan. Baik, Ibu Bapak yang diberkati Allah, saya Aan, hari ini akan membantu jalannya kajian. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah dapat bergabung pada Zoom kajian Islam ini. Hari ini topik kita untuk pembahasan tentang pahala dan dosa, termasuk yang sifatnya jariah, yang terus mengalir meski kita udah tak lagi ada di dunia ini. Karena setiap kata, tindakan, bahkan contoh yang kita tinggalkan bisa jadi warisan kebaikan atau beban yang terus mengalir sampai hisab. Semoga diskusi ini menggerakkan hati, membuka pikiran, dan menambahkan bekal untuk menjalani hidup dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan niat yang lurus dan semangat untuk belajar demi mencari ridha Allah semata. Dengan hormat, saya persilakan kepada Pak Al-Ustadz Usman Syihab untuk menyampaikan materi kajiannya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu dan saudara semuanya, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama kesehatan yang dengannya kemudian kita pada hari ini masih bisa bertemu untuk acara kajian rutin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini dalam Quran surat Al-Fatir ayat 18. Artinya apa? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain di mana ia tidak punya peran, penyebab, wasilah, atau andil di dalam perbuatan dosa tersebut. Kemudian ini sesuai dengan surat Al-Isra di ayat nomor 7 Allah berfirman, In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri, tidak melimpahkan ya kepada orang lain, baik itu pahala maupun dosa atas perbuatan masing-masing ya. Ini berikutnya yang terkait dengan ini kita lihat bagaimana ada orang-orang kafir ya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Nah, ini mereka mengatakan demikian ya. Nah, padahal mereka tidak sanggup sedikit pun memikul dosa-dosa mereka sendiri ya. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ya, benar-benar eh, para pendusta. Ini Al-Ankabut ayat 12. Ayat lanjutannya adalah wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang lain yang mereka perdaya di samping dosa-dosa mereka. Pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Jadi ini masing-masing ya. Nah, lanjutan dari bahwa masing-masing menanggung eh, dosa masing-masing atau akibat daripada perbuatannya masing-masing.
Nah, hadis yang biasa kita dengar dalam hal ini adalah eh, ini. Ini hadis sangat terkenal ya. Kita bahas ini secara detail untuk tujuan menjelaskan tema kita hari ini. Man sanna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqus dzalika min auzarihim syai'a. Ya, kita tadi udah nerangkan bahwa masing-masing eh, dosa eh, ditanggung oleh masing-masing yang berbuat dosa atau yang berkontribusi ya terhadap dosa yang ia lakukan, kejahatan yang ia lakukan ya. Maka di sini barang siapa yang mendirikan suatu amalan yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang mendirikan suatu amalan yang buruk dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Sekali lagi kita tekankan pada ayat sebelumnya ya bahwa seseorang eh, memikul dosanya sendiri akibat daripada kejahatan yang ia lakukan. Tidak mungkin orang lain, ya. Nah, dalam hal ini kita mendapati bahwa ternyata kita ini mendapatkan juga warisan dari eh, dari orang lain. Nah, coba kita fahami, ya, sehingga tidak ada kontradiksi dengan ayat yang tadi, bahkan justru ini menjadi penguat ya. Kita lihat sunnah itu apa? Sunnah sunnatan itu mendirikan suatu amalan baik, memulainya dari yang asalnya tidak ada, eh, atau menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada. Dan itu dalam baik dalam keilmuan, dalam ibadah maupun dalam adab. Kita perhatikan hadis berikutnya yang senada ya, penekanan tentang hal ini. Ini hadis-hadis yang sahih ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi misla athami man ittaba'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa dosa mereka. Ada lagi ya, hadis Rasulullah. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjuki kepada kebaikan, ya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, ini pendukung yang lainnya. Nah, coba ini yang kita katakan sebagai apa? Investasi jariah pahala. Kita potong penggalan pertama, barang siapa yang mendirikan suatu amalan yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi eh, pahala mereka sedikit pun. Oke. Nah, mendapat pahala
orang yang mengamalkannya karena ia punya peran ini ya intinya ya. Kenapa kita mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya ya? Karena ya kita memiliki peran, penyebab, wasilah atau andil dalam membuat perbuatan baik tersebut. Contohnya ya, sunnah tadi sudah kita katakan bahwa sunnah itu bisa merintis sesuatu yang baru ataupun menurut para ulama ini ya, ini dari berbagai ulama. Atau pendapat para eh, pensyarah eh, hadis dari Rasulullah SAW. Yang namanya sanna sunatan itu merintis atau mendirikan kembali atau membuat kembali sekolah, masjid, TPA, masjid taklim di sebuah kampung ya, masjid di sebuah kampung. Nah, ini adalah semua perbuatan baik, baik itu kita mulai ya, ataupun ada sesuatu yang sudah pernah ada dalam masyarakat kita, kemudian kita buat lagi, kita hidupkan lagi kebaikan itu. Ya, seperti contohnya mereka yang memperkasai ya pengajian ini, ya pengajian ini. Kemudian terus berlangsung, ya. Mereka-mereka yang mendapat pahala dari kegiatan ini adalah mereka atau siapapun yang apa? Yang yang memiliki peran ataupun memiliki penyebab, mau wasilah ya, dalam eh, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang saya seumpamanya di musola saya ya tiap minggu pagi ya. Dulu tidak ada, saya kemudian setelah sembahyang sholat, setelah sholat subuh gitu ya, saya berdiri kemudian menerangkan surat-surat pilihan. Dari surat-surat pilihan itu, pertemuan pertama hanya 3 ayat, yang penting tidak lebih dari 12 menit, ya, sekitar 15 menit, itu paling lama. Kemudian setelah itu ya, membuat tradisi baru ya, yang mungkin sudah atau mungkin sudah sebelumnya ya. Saya punya buku ini ya seperti ini buku seperti ini. Ini namanya Mutiara Surah Ar-Rahman ya Rahman. Ini eh, saya bilang kepada majelis taklim bahwa buku ini adalah buku yang saya terbitkan cetak dari hasil ceramah mingguan tersebut ya. Kita masukkan YouTube, dari YouTube kemudian kita transkrip, setelah transkrip kemudian dicetak oleh IKP di Jogja sana. Ini sudah seri kedua. Seri pertama Mutiara Surah Yasin, sekarang Mutiara Surah Ar-Rahman ya. Nah, kemudian saya punya ide baru bahwa kepada jamaah bahwa bingkisan memberikan hadiah buku semacam ini dalam acara-acara kesyukuran adalah amalan kebajikan. Nah, kalau hal itu terus kita sebagai inisiator mendapatkan pahala dan orang-orang ketika melaksanakan dan meniru dan melanjutkan amalan itu kita terus mendapatkan apa ini pahala jadi aliran aliran pahala daripada usaha kita tersebut. Jadi usaha ini adalah usaha yang sifatnya ada keilmuan ataupun adab, ataupun ibadah itu sendiri. Seumpamanya kalau dalam ulama, ulama ada yang menyebutkan menghidupkan kembali sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah itu adalah sunnah tradisi kebiasaan Rasulullah ya, yang sudah ditinggalkan. Seumpamanya ya bersiwak itu di dalam apa di dalam hadis Rasulullah, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholat. Kalau tidak menyulitkan akan saya perintahkan umatku untuk menggunakan siwak setiap mau mendirikan sembahyang ya sholat ya mendirikan sholat. Hanya saja dalam pengertian siwak ini ya dikaji secara mendalam oleh para ahli hadis dan maqasid syariah. eh, Tidak harus siwak kemudian. Yang penting semua alat atau sikat gigi dan sebagainya itu adalah anjuran untuk kemudian bisa membersihkan mulut sebelum sholat.
Rasulullah mengatakan kalau aku tidak memberatkan umatku ya, karena Rasulullah melihat manfaatnya lebih baik. Atau juga membaca surah Al-Ikhlas atau An-Nas sebelum ini enggak sebelum sebelum tidur ya maksudnya ya. Sebelum tidur itu adalah tradisi Rasulullah yang baik. Kalau sudah ditinggalkan banyak kemudian kita mengajari kepada orang ya di musola kita atau di tempat lain ya. Ketika mereka mengamalkan itu ya, kita akan mendapatkan pahala, pahala kita. eh, Kenapa kita dapat pahala? Ya, karena kita punya andil yang menjadikan orang tersebut melakukan kebajikan, ya, kebajikan. Nah, dan artinya tetap bahwa itu adalah hasil usaha saya, bukan usaha orang lain, ya. Karena apa? Karena pahala itu tidak mengurangi pahala yang dimiliki orang yang mengerjakan tersebut. Jadi tetap surat wala taziru waziratun wizra ukhra itu adalah ada prinsip punya andil, ya andil. Kalau seseorang kita lihat setelah ini andilnya dalam kejahatan apa gitu ya, sehingga dia layak untuk memperoleh eh, dosa. Ini banyak sekali contoh-contoh kebajikan, adab seumpamanya ya. Kalau kita memberikan contoh di dalam kehidupan bertetangga, meletakkan sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada sembarangan gitu ya, dan mereka mengikuti apa yang tradisi adab ya yang kita lakukan tersebut karena ia adalah kebajikan, maka selain kita memperoleh kebajikan pahala dari Allah atas perbuatan kita sendiri, orang yang meniru tadi ya, karena sebabnya adalah kita penyebab mereka melakukan kebaikan tersebut, kita mendapatkan apa juga angsuran ya, pahala ya, dan itu sebagai investasi mendapatkan angsuran dari pahala perbuatan orang tadi. Inilah Islam menganjurkan kita untuk berbuat kebajikan yang memiliki pola kuduah untuk bisa dicontoh dan menganjurkan kebaikan yang bisa dilakukan orang lain yang karenanya kemudian kita akan mendapatkan pahala tersebut. Kita lihat yang ininya yang kebalikannya ya. Yang kebalikannya apa? Investasi jariah dosa. Dalam penggalan kedua dari hadis-hadis yang tadi ya, hadis pertama dan kedua ya. Barang siapa yang mendirikan suatu amalan yang buruk dalam Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, siapa yang memperoleh dosa? Siapa mendapat dosa? Eh, Orang yang mengamalkannya karena ia ya mendapat dosa. Kenapa? Kenapa kita mendapatkan dosa dari perbuatan orang lain? Ya, kita mendapat dosa ya dari orang yang mengamalkan itu karena kita berperan dan menjadi penyebab atau ikut andil dalam perbuatan tidak baik tersebut. Ya, sehingga ya kalau kita mengamalkan kejahatan, menginisiatif maupun menghidupkan kembali kejahatan, kemudian ditiru orang lain ya, kita sudah mendapatkan dosa. Orang yang menirukan tadi mengamalkan apa yang kejahatan tersebut yang kita ajar kita lakukan, ya, maka kita akan mendapatkan kiriman dosa dari perbuatan mereka, ya, tanpa mengurangi eh, dosa yang mereka miliki. Contoh sekarang, berinisiatif atau memulai atau menghidupkan lagi ya judul apa? Judi online. Kemudian kasino, klub malam yang ada mirasnya ya. Nah, itu kalau seorang gubernur seumpamanya ya membuat SK dan mengizinkan dibukanya kasino seumpamanya di sebuah kota ya, maka dia berdosa untuk ikut serta karena ada peran. Ya, sifatnya di sini adalah peran dan penyebab. Kalau dia nggak tanda tangan dalam SK nggak bakalan bisa dibuka itu kasino. Ya, kemarin kan ada usulan itu dari apa berpikir out of the box kata salah seorang DPR ya kan. Eh, Jangan sampai itu terjadi.
ya, karena itu adalah kejahatan dan kemungkaran dan maksiat gitu ya. Kalau sudah ada kasino di dalamnya akan beruntut, ada mulai dari pelacuran, kemudian miras, minuman-minuman keras terus berkembang. Nah, kalau seorang apa gubernur kemudian mengizinkan itu dan menandatangani SK ya, nah, dia akan berdosa terhadap apa yang dia lakukan, bahkan kemudian sebagai pemimpin eh, eh, dia dan orang-orang yang sebagai inisiator yang membuka kasino tersebut akan mendapatkan dosa ya. Eh, Dikirimi dosa terus dari semua orang yang melakukan dosa di dalamnya. Eh, Orang yang di dalamnya itu melakukan dosa, dia dosa ya. Dan karena mengikuti jejak atau mengikuti peluang dan fasilitas itu kita yang menyediakan, bukan kita lah, orang pemda yang ini mereka-mereka yang terlibat ya akan dapat kiriman dosa banyak ya tentunya. Nah, ini jelas ini ya. Ini ditekankan dalam banyak hadis ya, hadis ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari membuang sampah di tempat tidak benar dan kemudian diikuti orang lain. Nah, itu ya tidak kita buang pada tempatnya dan menjadikan orang merasa orang lewat terganggu, baunya tidak bagus ya, merasa tidak nyaman, maka orang itu marah ya, menjadi perkara-perkara yang kemudian bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik dan kemudian mengakibatkan kita berdosa ya karena mengganggu lalu lalang orang ya. Dan kalau perbuatan kita seperti itu kemudian diikuti orang yang lain ya orang yang mengamalkan eh, itu berdosa, kemudian kita pun dapat kiriman dosa dari dari dia meskipun tidak mengurangi dosa dia ya. Nah, ini kuncinya adalah tadi sejak awal saya katakan punya peran ya dan sebagai penyebab atau dia adalah sebagai wasilah ya, atau ikut andil di dalam perbuatan tersebut. Ah, itu yang menyebabkan kemudian kita apa eh, mendapatkan pahala ataupun dosa. Nah, selama kita tidak berperan di situ, maka dosa tidak bisa dilimpahkan kepada kita ya. Nah, ini disambung dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'u lahu." Secara khusus au waladin salih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang manusia meninggal ya, maka terputuslah amalnya kecuali tiga, yakni sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Ini anak soleh ya dalam bahasan kita sebelumnya. Sementara apa yang kita bahas tadi adalah perkara-perkara ya yang terkait dengan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Sehingga tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan amal ataupun amal-amal jariah, pahala-pahala jariah. Ketika kita berinisiasi untuk melakukan mendirikan sebuah majelis taklim, maka diperlukan bangku, kemudian fasilitas. Di situ ada orang bersodakoh, kemudian sedekahnya adalah sedekah jariah. Nah, anak inisiatornya dapat, kemudian orang-orang yang mendukung untuk memfasilitasi itu pun eh, ikut berkontribusi, kontribusi dia yang bentuknya sedekah jariah bersamaan. Mereka juga mendapatkan pahala jariah daripada sedekah yang diberikan. Demikian juga au ilmin yuntafa'u bihi, mengajarkan ya, mengajarkan sebagai inisiator atau menghidupkan kembali sunnah mendapatkan pahala ya, pahala dengan orang-orang yang mengikutinya ya. Pada saat yang lain ketika kita memberikan ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, insya Allah kemudian kita pun mendapatkan pahala dari orang-orang yang memanfaatkan daripada ilmu yang kita berikan tersebut ya tersebut. Demikian ini yang kita eh, dapat sampaikan. Untuk selanjutnya silakan, monggo. ah, Bapak Ibu teman-teman ya, kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih. Monggo, Mas Aan. Baik, terima kasih banyak Pak Usman
Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom chat atau apabila nanti berkenan bisa langsung raise hand dan menyampaikan langsung ke Pak Usman. Itu silakan Bapak Ibu, kita mulai sesi diskusinya. Izin Pak Osman, Iya, monggo, Bu Ning ya. eh, izin Pak Osman, Bapak Ibu semua, Hmm, eh, izin bertanya ya Pak Ustadz ya, Monggo, itu monggo. kan kita masih dalam lingkup kantor ya Pak ya. Kita Iya, bekerja di kantor itu kan juga tidak tahu eh, mana-mana dosa yang mengakibatkan itu menjadi dosa jariah, kan gitu. Kadang iya, sesuatu yang kita ucapkan atau kita lakukan itu eh, apa ya, enggak kita sadari Pak. Mana yang menyebabkan dosa jariah. Kalau pahala, kalau saya nggak terlalu gimana-gimana. Karena kalau pahala itu ya sudah kita berbuat baik, berusaha berbuat baik, nanti yang menilai pahala dan lain sebagainya itu kan Allah kita serahkan kan gitu. Kalau dosa itu tetap menjadi pikiran buat kita kan gitu. Nah, kalau kita sudah terlanjur misalkan berbuat yang tidak baik, tapi sebenarnya kita tidak mengajari ke teman-teman atau lingkungan kantor, tetapi teman-teman lingkungan kantor itu mencontoh apa yang kita lakukan, termasuk penyimpangan-penyimpangan segala macam kan gitu. Nah, seperti itu gimana cara kita memutus, Pak? Memutus dosa jariah itu gimana cara kita melakukan? Seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih. iya, baik, Bu Ning. eh untuk hal-hal yang positif, selama kita kemudian melakukannya dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, insya Allah semua yang kita lakukan akan mendapatkan pahala ya. Ikhlas artinya kita melakukan semua tanggung jawab yang merupakan memang kewajiban kita melaksanakan tugas dan kita tahu betul-betul bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang positif ya, otomatis dan pasti ya, apalagi berupa sedekah atau perbuatan baik yang lainnya yang jelas selama ia kita lakukan dengan niat yang ikhlas dan lillahi ta'ala, insya Allah pahala dapat ya. Untuk hal-hal yang sifatnya eh, sesuatu yang kita tidak tahu, pertama itu orang yang tidak tahu itu dimaafkan oleh agama. Ya. Orang yang tidak tahu bahwa ia benar atau tidak, ya, itu dimaafkan. Sehingga ketika menyadari bahwa ia adalah sesuatu yang tidak baik, ya, tinggal hanya istighfar, kemudian mohon ampun, ya kan, tidak mengulangi lagi. Yang banyak yang kita sendiri, ya kita usahakan bahwa kita bisa melihat, jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sebenarnya dalam agama itu mana yang halal itu sebenarnya jelas dan mana yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Memang ada di antara keduanya hal-hal yang syubhat. Agama memerintahkan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak jelas. Ya, sehingga kita bisa pasti melakukan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar dan meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Nah, dalam urusan di kantor, selama kita sendiri tidak berniat dan tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan, ya, kesalahan, maka tidak ada tanggung jawab kita lepas bahwa kita memang tidak menyadari bahwa itu adalah, artinya tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah yang mengandung dosa, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian mengikutinya, ya. eh Pernah saya membicarakan bahwa ada sesuatu yang ikroh ya. Seseorang itu kalau melakukan sesuatu keterpaksaan dengan terpaksa ya, karena ada paksaan dari pihak lain yang dia sendiri tidak mampu untuk menghindarinya, maka dia tidak berdosa melakukan hal itu ya. Sehingga doanya selalu kita katakan arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah,
Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sehingga kita bisa dan mudahkan untuk mengikutinya dan melakukannya. Tapi doa yang kedua adalah arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil sebagai suatu yang batil. Warzuqna ijtinaba. Berikan kami kekuatan untuk bisa menghindarinya. Ya, ketika kita sudah berdoa, ya, dan kemudian kita menyadari bahwa itu tindakan yang kurang baik, tapi kemudian kita dipaksa oleh orang lain, maka al-ikrah, tidak ada pertanggungjawaban, ya. Yang bertanggung jawab adalah mereka yang memaksa kita, ya. Mereka yang harus bertanggung jawab. Nah, pada hal-hal yang sifatnya kerjakan yang kita tidak sadar ternyata itu dosa dan kemudian diikuti oleh orang yang lain gitu ya. Ya mungkin harus kita fahamkan ketika kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan, ya orang yang mengikuti harus kita cegah untuk tidak melanjutkan kesalahan yang pernah kita buat, ya. Eh, Melakukan sesuatu kesalahan yang awalnya adalah tidak kita sadari, maka kita tidak mendapatkan dosa tentang kesalahan yang kita buat, ya. Nah, nah, ternyata kesalahan yang kita buat tadi kemudian diikuti orang lain, ya kan? Orang lain. Ya kita mohon ampun pada Allah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan tadi adalah sesuatu yang memang saya tidak tahu dan tidak sadar bahwa ia adalah perbuatan yang salah. Nah, kemudian ternyata dilakukan orang lain, ya kita mohon ampun bahwa itu sesuatu yang kita lakukan karena kita tidak tahu. Nah, dibarengi dengan upaya untuk memberitahukan kepada yang lain bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya adalah sesuatu yang salah, untuk kemudian tidak perlu lagi untuk dilakukan seterusnya, ya. Mungkin untuk beberapa hal mungkin sulit, ya kan, tapi harus kita mulailah, ya. Kita sebagai orang Muslim, selama kita mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu salah, kita sendiri memohon ampun pada Allah, ya kan. Nah, jangan sampai kemudian sesuatu yang salah itu kita wariskan kepada yang lain setelah kita sadar. Di saat kita tidak sadar, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kan orang yang mendirikan sesuatu di kota, membuat judol itu ya, judi online apa semua itu kan dengan sadar, dengan perampokan ataupun dengan kesadaran yang tinggi bahwa dia memang berbuat pencurian atau mendapatkan untung yang tidak wajar dari mendapatkan manfaat daripada perbuatan itu dengan sadar, ya kan, meskipun ia kemudian melanggar hukum. Orang-orang yang dengan sadar melakukan sesuatu yang sebenarnya ia adalah melanggar hukum, nah, dia berdosa dan mewarisi juga apa yang dilakukan orang lain. Tapi dalam kerjaan kita sehari-hari, ya, selama kita tidak sadar bahwa itu perbuatan yang salah, satu, ya kan, maka kita tidak memiliki tanggung jawab. Kita lepas dari tanggung jawab, dibarengi langsung dengan eh, permohonan dan mohon ampun pada Allah. Ya, kalau ada orang yang mengikuti, harus kita beritahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya, untuk tidak dilanjutkan, ya. Yang kedua bahwa eh, kita boleh jadi tahu sesuatu itu tidak baik, ya, tetapi ternyata kita tidak ada kuasa untuk menghentikannya karena itu adalah perintah dari atasan, maka yang berdosa, ya, adalah atasan bukan kitanya, ya. Karena kata al-ikrah itu tidak berlaku, ya. Seseorang yang dipaksa, yaitu dia tidak atau lepas dari tanggung jawab itu secara hubungan kita dengan Allah, ya, dengan Allah. Saya pikir ya bisa lah, bisa. Kita sesama kawan, sesama kantor dan sebagainya, ya. Ya, kalau ketepatan kita menjadi pimpinan, ya kita usahakan untuk membina anggota dan meluruskan pekerjaan-pekerjaan kita untuk ke arah yang lebih baik, ya. Karena berkah itu justru ada pada perbuatan yang baik-baik itu, ya. Jadi kalau kemudian kesalahan yang disengaja akan memberikan dosa pada kita dan bahkan mewarisi dosa orang yang melakukan kesalahan itu. Dan kesalahan itu sendiri sebenarnya
tidak berkah gitu ya, tidak berkah. Dalam perspektif agama tidak berkah. Semua kejahatan itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Atau semua apa eh, perbuatan-perbuatan eh, yang menjadikan perbuatan-perbuatan dolim terhadap orang lain, itu tidak berkah, ya berkah ya. Kita harus selalu berusaha untuk berdoa tadi ya. Memahami mana diberi petunjuk oleh Allah, mengetahui sesuatu mana yang benar dan mana yang tidak, dan memohon petunjuk untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa melakukan yang baik-baik dengan mudah dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Insya Allah dengan demikian kita semuanya akan apa? Akan bahagia lah ya, tenang dalam hidup, dan kita semuanya insya Allah ya mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan. Nih, itu Sebu, Sebu. Eh, Demikian Mas An, gitu Buning. Gimana Buning? Ya, ya, baik Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Gitu karena kan ya mungkin rasa itu kan tidak saya aja ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang menanyakan begitu, tapi belum pas mendapatkan apa pencerahan dari Pak Ustadz gitu. Karena Pak Usman kan juga bagian dari internal kita ya Pak ya. Itu Iya, iya, iya. sebelumnya dari kita, jadi mungkin paham yang apa yang saya tanyakan tadi gitu. Terus ini satu lagi Pak, ini pribadi ya Pak ya. Iya, Kalau iya. misalkan eh, ada saat-saat saya pribadi itu kadang jenuh ya Pak, jenuh dalam arti kok setiap hari tahajud, misalkan istighfar segala macam gitu, tapi tetap aja dosa itu dilakukan lagi dengan hal yang sama, dilakukan lagi dengan hal yang sama ya. Seperti itu apa ya Pak? Saya secara pribadi itu wajar enggak sih Pak punya perasaan seperti itu Pak? Gitu. Izin. Iya. Eh, Tidak ada kata bosan ataupun letih kita dalam beribadah, kemudian bertahajud ya, memohon apa saja dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu kadang dikabulkan dengan nyata dan cepat. Ada permohonan-permohonan kita yang didelay di kemudian hari, kita bisa baru menyadari bahwa ia adalah jawaban daripada permohonan kita ya, yang tiap malam kita berdoa dan bertahajud. Atau kadang mungkin Allah sudah memberikan petunjuk dan jawaban terhadap doa-doa itu, tapi kita sendiri tidak menyadarinya ya, menyadarinya. Dan terus sebagai hamba Allah, memang itu perintah iya karena abudu wa iya karena stain. Selalu saja bahwa kita beribadah pada Allah dan memohon kepadanya pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan. Kita sebagai orang tua, tahajud, berdoa ya untuk diri kita, untuk anak kita. Sebagai orang tua, doa itu sangat makbul ya, untuk putra-putri kita, kesuksesan mereka ya, itu diijabahi dengan Allah baik secara langsung maupun tidak, tapi doa orang tua itu terhadap anaknya adalah doa yang termasuk doa yang mujarab ya, sehingga kita selalu berusaha mencari waktu-waktu ketenangan untuk bisa berdoa dengan baik, mendekatkan pada Allah untuk kemudian mendapatkan jawaban terhadap doa-doa tersebut baik untuk anak-anak kita maupun untuk diri kita ya, diri kita. Masalah kemudian masih saja mengulang perbuatan ya. Perbuatan maksudnya iya gimana ya? Dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Kita berdoa ternyata kemudian dalam pergaulan masih kadang gibah ya. Mengulangi saja membicarakan kejelekan orang di tempat lain, punya sifat hasad dan dengki atas kesuksesan orang lain ya. Ini adalah dosa-dosa ya, yang mengikuti kita. Caranya bagaimana dulu ya? Awal pertemuan kita dulu ya. Apa dulu tentang Imam Al-Ghazali itu ya dulu ya. Bagaimana setan. Ya, kita ulang baca atau dengarkan, kita dengarkan lagi rekaman ya, rekaman kita tentang
hati menurut Imam Al-Ghazali dulu ya. Bagaimana hati itu, bagaimana setan itu betul berjuang habis-habisan untuk menyerang kita ya. Dan ada di mana-mana dan dia menelusuri urat nadi kita gitu ya dan menyerang hati kita dari berbagai penjuru ya. Itu tantangan. Sehingga kalau kita kemudian melakukan hal-hal yang kita sudah berusaha berdoa, ya kan, uh, mungkin sangat mungkin untuk terjadi. Karena apa? Karena demikian kuatnya serangan setan kepada diri kita, ya. Maka sekali lagi bahwa kita harus berusaha memahami ya, memahami mana yang harus bisa kita lakukan dan mana yang harus kita tahan untuk tidak kita lakukan. Dan itu semuanya tentu memang diperlukan kedekatan-kedekatan yang eh, baik ya dengan apa? Dengan Tuhan, tahajud benar sebenarnya ya. Kemudian apa? Sholat-sholat yang lain. Yang kedua ya pergaulan kita ya, bergaul dengan orang-orang yang baik dari aspek lingkungan sehingga kita tidak ikut-ikutan untuk gosip, untuk melakukan ya. Ada sebuah hadis mengatakan, Iyakum wa hadra ad-damini. Ya Rasulullah, ma hadra ad-damini. Hindarilah kamu apa yang disebut dengan hadra ad-damin. Para sahabat bertanya, apa itu hadra ad-damin ya Rasulullah? Apa itu? Kata dia. Disebut al-mar'a al-hasna fi mambatis su'. Nah, itu perempuan yang baik-baik tapi dia berada di lingkungan yang tidak baik. Demikian kuatnya ya hadis ini eh, orang yang studi tentang psikologi ya mempelajari tentang apa hereditas bahwa kita ini mewarisi dari orang tua sifat-sifat ya kan tapi juga sebenarnya aspek yang lebih eh, kuat adalah apa yang di sekitar kita yang bisa mempengaruhi kita ya sehingga memang bahwa menciptakan lingkungan yang baik dan berada pada lingkungan baik itu sangat mempengaruhi ya kita untuk kemudian menjadi orang baik-baik ya. Jika kita terjebak dengan maka anak-anak kita ya yang bergaul dengan teman-teman yang tidak baik ya, kita nasihati untuk mencari teman-teman yang lebih baik ya, lebih baik sehingga mereka bisa menghindari dan menghindari keburukan yang tidak kita inginkan. Demikian juga ketika kita berada pada orang-orang yang ya selalu gosip, selalu hasad, dengki, meningkatkan, menaikkan kegembiraan setan ya, melakukan hal-hal yang diminta oleh setan ya kan, sehingga kita melakukannya ya. Maka lingkungan tersebut tentunya harus kita hindari. Ya, kita ruang-ruang di kantor ataupun di mana rumah atau tetangga ya, kita buat menjadi environment lingkungan yang positif, yang bisa mempengaruhi hal-hal yang positif pada kita, juga anak-anak kita. Ya, jadi ada upaya-upaya sifatnya adalah eh, kedekatan kita dengan Allah, memohon, kemudian disiplin melakukan kewajiban-kewajiban sholat dan sebagainya dan sunnah-sunnah yang diperintahkan, ya, berdoa setiap saat, ya, kemudian berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, dan meninggalkan suasana yang mungkin ia eh, menjerumus pada menjurus kepada hal-hal yang menjadikan kita berdosa. Demikian, Bu, Bu Neng. Usman, terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, sama-sama, Bu. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak Bu Ning atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya Posman. Ini ada dari Bu Sofi, Posman terkait dengan eh, pertanyaan gini Posman, bolehkah menyediakan perawat perempuan untuk membantu kami dalam mengurus ayah saya yang usianya 89 tahun?
karena kami belum menemukan perawat laki-laki yang kriterianya sesuai. Kami sering diingatkan kerabat untuk hal ini karena tidak muhrim dan belum ada jalan keluar. Namun kami pastikan seluruh aktivitas terpantau baik dan perawat sudah sangat kami percayai kebaikannya, kejujurannya, serta keprofesionalannya. Gitu, Osman bertanya. Iya, eh ini tentang ini ya, eh mahram dan tidak ya. Tapi Bapak orang tua sudah umur berapa? 80-an ya. Kemudian dilakukan dengan profesional. Kemudian ada kriteria lagi sudah mencari alternatif orang laki-laki tidak tapi tidak mendapatkan. Nah, itu semuanya adalah kriteria ya, kriteria-kriteria yang eh, yang eh, yang menjadi alasan kenapa kita terpaksa harus mengambil seorang perempuan. Yang harus diingat lagi memang tanpa kita sadari ya, seumpamanya di saat-saat tertentu sampai tidak kemudian harus memandikan, harus yang itu bukan mahramnya ya, anaknya sendiri dan kemudian ada tidak kemudian unsur-unsur yang menjadikan eh, perempuan ini kemudian menjadi tidak baik seumpamanya. Kalau mendatangkan hal-hal yang sifatnya tidak diperbolehkan oleh agama, mulai dari melihat aurat dan sebagainya harus kita hindari. Kalau merawatnya hanya sebatas ya, merawatnya adalah sebatas untuk kemudian membantu kesehatan, membantu makan ya, orang lawan jenis dengan umur yang apa kesadaran yang masing-masing masih memiliki kesadaran sebagai laki maupun sebagai perempuan, ya harus kita hindari kalau kemudian sampai mengurusnya adalah masalah memandikan, kemudian menggantikan pakaian dan sebagainya ya. Nah, karena ia bukan mahram yang tidak boleh untuk kemudian melihat hal-hal yang bukan pada apa bukan sesuatu yang boleh dilihat oleh yang bersangkutan ya. Tetap bahwa hukumnya harus berjilbab ya atau bertutup ini apa aurat ya kan. Kemudian dari pihak bapak ataupun orang tua yang kita minta bantuan darinya pun eh, dengan tetap menghindari untuk apa untuk buka aurat dan sebagainya yang memang tidak boleh dilihat oleh lawan jenis yang bukan mahramnya kan. Iya, sehingga alternatif akan lebih baik kalau harus merawat aspek-aspek yang tadi ya kan. Iya, kita perlukan yang lebih yang laki-laki ya kan, yang laki-laki. Itu sih untuk menghindari ya, untuk menghindari. Sehingga saya pikir hari ini berusaha untuk memperoleh yang laki-laki pun harus diusahakan dan mungkin akan dapat lah ya. Kalau perawatannya adalah sekedar seumpamanya menyediakan makan, kemudian mengganti tempat salin tidur, kalau menggantikan pakaian pun pakaian yang di bawah pusat itu masih tetap apa tidak terdedahkan ya. Ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian harus satu sama lain memandang sesuatu yang itu bukan bukan pada tempatnya ya, itu harus dihindari dalam agama ya karena masing-masing sudah balik ya, sudah balik. Masing-masing sudah pada tingkat balik yang harus menjaga aurat masing-masing. Ada informasi tambahan nih, Pak Usman. Ya. Ah, eh, perawatan termasuk memandikan karena ayah pasif 90% tidak bisa berdiri, berjalan, duduk, dan bicara. Gitu, Pak Ustadz. Oke, nanti sementara jawaban saya seperti itu ya. Nanti saya carikan jawaban kepada orang yang di fakultas saya yang ahli ya. Tapi untuk pandangan saya sementara ya akan harus diusahakan untuk kemudian bisa memperoleh yang
yang laki-laki. Hanya saja ada hukum-hukum keterpaksaan ya, keterpaksaan. Ad-darurat tubihul mahdhurat ya, keterpaksaan. Nah, di saat melahirkan itu ya, melahirkan seringkali yang menangani kelahiran adalah dokter yang laki-laki ya, laki-laki. Alasan kita sampai hari ini adalah apa? Darurat ya, darurat. Meskipun sebenarnya dalam rumah sakit ya ada perempuan ya kan, ada dokter-dokter perempuan. Selama saya melahirkan 5 anak saya ya, semuanya perempuan, kita minta untuk dokter perempuan ya. Ya, sehingga apa menjamin bahwa eh, tidak sampai kepada darurat dulu begitu ya. Nah, tapi alasan darurat kalau ini berlaku ya, kedaruratan tersebut adalah bisa kita kiaskan ya dengan kasus ibu-ibu yang melahirkan yang dengan darurat dan terpaksa ya, paksa ya mendapatkan dokter yang laki-laki untuk bersalin ya, bersalin. Nah, ini menjadi tanggung jawab pengelola pendidikan atau dinas-dinas apa kesehatan dan sebagainya untuk akademi-akademi untuk memperbanyak apa dokter-dokter yang atau perawat-perawat yang memang untuk akademi untuk menangani persalinan ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Dan ini harus menjadi kewajiban ya, kewajiban negara ataupun universitas dan sebagainya dan rumah sakit untuk menempatkan para dokter yang menangani kelahiran ya, kelahiran, nurse dan sebagainya yang memang dia perempuan. Nah, cuma demikian di saat tidak ada ya, tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Maka diperbolehkan dengan istilah ad-daruratu tubihul mahdzurat ya. Karena keterpaksaan itu memperbolehkan apa yang semestinya eh, tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Kasusnya lagi adalah ketika di mana? Di hutan gitu ya. Hukum kaidah fikih ini digunakan orang-orang yang dengan terpaksa ya harus makan ular. Ular itu kan hayawanun muftaris, tapi adanya hanya itu. Di hutan tidak ada makanan lain yang kemungkinan dia akan kelaparan ya, sudah sekian lama tidak makan, terpaksa. Hukum memperbolehkan dia untuk memakan ular semuanya, ular, ular. Itu adalah hukum ad-daruratu tubihil mahdzurat. Jadi untuk kasusnya Bu Sofi tentang merawat tadi, kita bisa letakkan ya, letakkan dalam tetap dengan berusaha untuk memperoleh yang laki ya, laki. Nah, ketika terpaksa dengan kategori yang tadi ya, kias yang kita miliki adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat dengan terpaksa. Bahasanya adalah dengan terpaksa. Dengan terpaksa yang merawat adalah seorang perempuan ya, nurse perempuan ya. Dengan terpaksa kelahiran seorang ibu ditangani oleh dokter laki-laki ya kan, laki-laki. Eh, dengan tetap alternatif lah ya, sebagai ibu-ibu yang mau melahirkan, pilihan pertama mohon untuk bisa ibu-ibu yang di sini ya, kalau mau melahirkan usahakan untuk minta dokter yang perempuan. Kalau tidak dapat, baru itu dengan terpaksa hukumnya ya. Sehingga kita tidak mendedahkan aurat kita kepada orang laki-laki yang bukan mahram kita ya. Dengan muhrim, dengan yang bukan muhrim kita. Sehingga kita kategori darurat tadilah kita dimaafkan dan tidak berdosa ya, tidak berdosa. Tapi dengan tetap mengatakan minta dokter yang suster yang perempuan ya. Ketika tidak ada, kita terima dengan pengertian bahwa ini adalah darurat, di mana kita mendedahkan aurat kita kepada orang yang bukan mahrim kita laki-laki. Demikian juga dalam perawatan ibu bapak tadi, tetap berusaha dan berniat untuk mencari laki-laki yang bisa merawat ya. Tapi kemudian karena terpaksa dan dengan kriteria-kriteria sudah udzur dan sebagainya ya,
dengan darurat dan kriteria tersebut bisa eh, diperbolehkan di dalam agama. Saya pikir jawaban itu saya ya hanya saja nanti akan saya tanyakan orang yang lebih ahli lagi ya. Masa kategori terpaksa bisa atau tidak ya. Nah, demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Usman. Eh, saya ada pertanyaan nih Pak. Monggo. Satu pertanyaan. Kan di beberapa kesempatan seringkali tuh justru ini terkait dengan tema ini ya Pak, terkait dengan tema hubungan antara anak orang tua, Oke. suami dan istri gitu Pak. Di beberapa kesempatan tuh justru seringkali yang menjadi cobaan dalam hidup kita itu justru orang-orang yang ada dan sangat dekat dan sangat kita cintai gitu Pak. Eh, Contohnya tadi orang tua, keluarga, suami maupun istri, anak gitu Pak. Nah, eh, ini yang sering menjadi cobaan bukan orang-orang yang di luar dari orang-orang yang kita cintai gitu, bukan pekerjaan, bukan Ya. komunitas gitu. Nah, ini eh, sebenarnya pada dasarnya apa yang ingin ditunjukkan gitu Pak, ketika ditunjukkan oleh Allah kepada kita ketika problemnya justru datang dari orang-orang yang kita cintai itu sendiri gitu. Iya, Dan iya, kenapa gitu Pak? Itu sih iya. pertanyaannya Pak. Kalau dari perspektif itu adalah cobaan, satu kita anggap itu adalah cobaan dari Allah, ya kan? Tapi sebelum cobaan itu tiba, kita semuanya coba kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang kemarin kita terangkan ya, dan itu jadikan itu pedoman, ya, pedoman. Sehingga hak dan kewajiban masing-masing yang asal, ya kan, adalah sedemikian rupa dengan keadaan perubahan tertentu merubah pola hidup yang sedemikian rupa dengan tetap berpegang teguh pada prinsip utamanya ya. Ya, dengan memahami dengan baik betul bahwa bagaimana kita kepada ayah kita atau kita dengan anak kita ya, anak kita, kemudian kesadaran kita sebagai suami yang memiliki istri ya, ya. Demikian juga sebagai istri yang memiliki suami yang di dalam agama masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang sedemikian rupa ya. Dan selalu saja bahwa eh, keikhlasan kita itu dituntut tinggi ya dan kesabaran kita ya. Keikhlasan dan kesabaran ini dua aspek yang menuntut kita baik sebagai suami maupun istri ya. Sehingga tidak kena hawa apa ego pribadi yang dalam kajian kita tentang Al-Imam Al-Ghazali ya, bagaimana syahwah ya, hayawaniyah, kemudian juga al-ghadab, emosi ya. Itu kalau sudah kemasukan setan betul-betul itu ya. Ghadab, marah itu demikian marah dan tidak sadar itu berbicara dengan anak dan ataupun istri ya kan. Itu karena betul-betul kemasukan setan betul itu ya. Ghadab itu betul-betul ghadab positif menjadi demikian, ghadab menjadi amarah ya, amarah yang baru setelah itu baru kita sadari setelah semua terjadi ya. Maka eh, tetap bahwa eh, tujuan daripada pernikahan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, tentram, mawaddah, cinta, ya, warahmah dan rahmat dari Allah, itu semuanya tidak akan dengan sendirinya datang. Kita yang harus menciptakan, masing-masing harus mencari alternatif untuk menciptakan cinta di antara kita. Terus mencintai satu sama lain. Mencintai anak kita, ya, menyayangi anak kita, ya. Kemudian sakinah, ya. Berusaha untuk bahwa hidup ini harus tentram, sakinah, kuat dan tentram, gitu ya, tentram. Dan yang terakhir adalah harus selalu memohon rahmat dari Allah, harus memohon rahmat dari Allah dan keluarga. Doa-doa yang diajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Kemudian seorang anak selalu berdoa Rabbighfir lana, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Ini kalau doa ini terus kita panjatkan pada Allah ya dan kita lanjutkan dengan kesabaran dan keikhlasan yang penuh di dalam menjalani kehidupan berumah tangga ya. Insya Allah ya cobaan-cobaan itu akan ya tidak
tidak terus datang, ataupun yang datang pun insya Allah akan hilang. Di seperti ya kewajiban yang terjadi ini baru ya. Kewajiban tadi itu suami kita harus paham bahwa kita ya, kita sebagai orang laki-laki suami, tanggung jawab kita besar terhadap ibu bapak kita ya kan, orang tua kita. Nah, tadi itu ya kan. Dan bahkan digambarkan bahwa kita ini adalah milik orang tua, sehingga orang tua lebih berhak ya untuk kita taati, demikian ya, dibanding untuk istri kita, kan itu istri kita. Ini mekanisme yang sudah diciptakan ya. Nah, demikian juga sebaliknya seorang istri ya, istri tadi kalau sudah nikah ya menurut para ulama ya kan, az-zawju, suami lebih berhak atas dirinya daripada orang tuanya ya, orang tuanya. Sehingga kalau ada sesuatu kebutuhan tentang seorang perempuan ya, kebutuhan eh, kebutuhan dari orang tuanya ya, yang ketepatan tidak punya orang anak laki-laki ya, anak laki-laki itu harus sudah awal dikomunikasikan ya. Dia dianya sendiri sebagai perempuan harus sadar bahwa hak dia harus lebih taat kepada suami daripada orang tuanya, itu harus disadari ya. Ketika itu disadari, dia juga harus mengkomunikasikan pada suaminya kondisi tersebut, dan suami juga harus menyadari kondisi istri tersebut ya, hak-hak dan kewajiban ya, sehingga kesadaran satu sama lain harus bisa menurunkan egonya. Ego ego kalau ego itu kalau sudah marah betul, itu betul-betul nggak ingat kiri kanan ya, kiri kanan. Dan ya kita harus menyadari hal itu semuanya, hak dan kewajiban, dengan tetap selalu berdoa kepada Allah. Kuncinya lah berdoa ya. Kuncinya selalu harus berdoa. Apapun usaha kita ya kan, ya, berdoa itu adalah senjata yang paling utama untuk kemudian menciptakan cinta, menciptakan mawaddah tadi ya, menciptakan ketentraman di dalam rumah tangga, kemudian juga mendapatkan rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Sakinah, tentram ya, mawaddah, rahmah, dan semuanya adalah kita mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan eh, mawaddah warahmah tadi, sakinah warahmah, tidak dari mana-mana, dari ajaran agama Islam ya. Ikuti itu sunnah Rasulullah, ikuti itu ajaran-ajaran dan kewajiban sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah ya. Kemudian dengan kesadaran, insya Allah masing-masing akan mendapatkan kebahagiaan ya, ya insya Allah demikian Mas Aan. Baik, terima kasih Pak Usman atas jawabannya. Sangat memberikan pencerahan bagi saya pribadi, terutama Pak Usman. Mungkin itu aja ya Pak ya, karena udah nggak ada lagi pertanyaan kita pada hari ini, Iya, Pak iya. Usman. Jadi sebagai penutup, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah dapat hadir di sesi kajian kita pada hari ini terkait dengan hubungan orang tua dan anak, suami dan istri dalam Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, terus juga tentang amalan-amalan dan dosa jariah di dalam Islam. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sebelum sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Saya Ya, serahkan baik. kepada Pak Usman. Kita tutup dan mohon maaf bila ada hal-hal yang ini ya kurang berkenan. Kita baca doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allah mansuril mujahidin fi Palestin wa fi Lubnan wa fi Iran. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wa Israel. Allahumma dammirhum wa shattit syamlahum a'da'aka a'da'atin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min 'amalin la yurfa' min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak Osman. Terima kasih banyak Bapak Ibu Sama-sama, sekalian. sama-sama, Saan dan Ibu semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Mas.